Salam properti, salam sehat. Hari ini saya lagi berada di kantor pusat Century 21 Indonesia. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol mengenai industri properti. Tentunya langsung dengan Pak Daniel Handoyo sebagai Eksekutif Direktur Century 21 Indonesia. Di waktunya sibuk beliau nih hari ini ini baru kesempatan nih, udah berapa minggu nih saya telepon nih. Nah hari ini nih di hari Senin yang santai tadi habis banyak meeting, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Daniel nih. Pak Daniel, apa kabar? Baik Pak Margo, selamat datang di kantor Century 21 Indonesia. Kita terus terang baru punya podcast, belum dipakai, sudah diperawani oleh Pak Margo nih. Wah, luar biasa Pak Margo. Teknologi terus bergerak, teknologi terus berjalan. Jadi kan sekarang industri properti pun ikut ngetren gitu. Jadi industri properti kita nih kayaknya nih dari bendera Century 21 udah punya podcast duluan nih Pak Daniel. Ya karena berkat ada Pak Margo, kita dapat inspirasi. Pak Margo ini kan satu-satunya member broker kan yang aktif juga di sosial media nih selain jualan properti ya Pak ya. Ya, jadi teman-teman nih di saat kita tahu nih 4 bulan yang lalu ada pandemi ya. Jadi kita work from home, mau tidak mau kita harus mempelajari teknologi gitu kan. Jadi kita saat ini walaupun Anda udah istilahnya udah zamannya baby boomer ya, nggak ngerti kita harus ngerti. Jadi salah satunya nih member broker mengikuti juga tren teknologi, master franchise pun harus mengikuti juga. Nah salah satunya Century 21 nih mengikuti juga tren teknologi nih. Pak Daniel mau ngomong-ngomong nih. Mau nggak mau Pak, karena kita juga sadar bahwa saat ini pembeli properti itu bukan cuma di kalangan baby boomer aja atau generasi X ya kan. Sekarang generasi Y, generasi Z juga saat ini juga mereka yang jadi akan konsumen properti kan ke depan kan. Betul. Semua ini mereka ini semua sudah melek dengan teknologi dan saya rasa teknologi kan sekarang udah jadi bagian hidup kita ya. Jadi sekarang apapun juga cari makanan aja juga pakai handphone sekarang. Iya kan, kita pakai aplikasi buat beli makanan. Kalau mungkin 10 tahun lalu nggak kayak begitu ya Pak Margo ya? Enggak, dulu enggak. Kita ada namanya kaum rebahan Pak. Bisa rebahan di rumah tinggal pegang handphone, kita tinggal Iya, mau apa aja kayaknya kita dari sana. Sekarang mau sekolah juga nggak usah susah-susah ke kampus, tapi bisa belajar secara online juga. Nonton seminar bisa secara online juga. Mau nonton film-film baru nggak perlu capek-capek ke bioskop. Sekarang pakai handphone juga bisa nonton film terbaru. Betul nggak Pak Margo ya? Iya. Aduh, zaman udah berubah nih sekarang nih. Zaman udah berubah ya, kita bersyukurlah ya kita hidup di tengah masa fase peralihan gitu ya. Jadi kita merasakan kehidupan offline seperti apa, lalu kita juga merasakan juga yang online. Ini menurut saya berkah juga di generasi ini ya Pak Margo. Berkah banget. Tapi kalau kita bicara teknologi nih, kita tahu nih Pak Daniel ya. Sebelum saya lebih lanjut bicara teknologi kan, mungkin teman-teman yang lihat YouTube ini juga nggak kenal Pak Daniel nih. Pak Daniel siapa sih? Ya kan saya mau tanya nih Pak Daniel tuh udah sejarahnya masuk ke industri ini, boleh cerita dikit dong sejarah pengalaman hidup Pak Daniel kok masuk ke industri properti ini gitu. Sebelumnya di mana sih Pak? Wah. Sharing dikit dong, cerita dong ke teman-teman kami nih. Ya saya sebelum di Century 21 saya sebenarnya di industri financial Pak. Ya jadi saya sempat di industri perbankan, meniti karir di sana selama ya 8 tahun lah kalau nggak salah ya, sekitar 8 tahun. Ya baru setelah itu masuk ke industri agent property. Ya jadi kalau broker properti itu agak berbeda sih ya. Jadi kita bisa dibilang bahwa kita adalah satu industri sendiri. Ini adalah industri pemasaran, adalah industri marketing. Jadi tidak murni adalah industri properti. Karena properti industri itu kan banyak tuh ininya, apa namanya, turunannya banyak kan. Ada arsitektur, ada mechanical electrical, ada struktur, ada pemasaran juga gitu di sana. Nah, Century adalah mengambil bagian di bidang pemasarannya itu. Gitu. Ya di sini banyak banyak lah Pak Margo. Bisa kenal Pak Margo juga, ya kan? Bisa kenal banyak teman-teman juga broker yang luar biasa, ya kan? Mantap lah Pak. Oh, jadi Bapak sebelumnya di industri finansial ya. Jadi udah dari tahun 2000 berapa Pak? Mulai di sini Pak? Di sini 2013. 13 ya. 7 tahun nih. 7 tahun. Ada cerita menarik nggak selama 7 tahun bisa berbagi di sini? Ini satu aja nih Pak, sharing nih. Iya, saya terus terang bersyukur sih saya masuk ke industri ini di tahun 2013 Pak Margo. Iya, iya. Karena rupanya sepanjang 7 tahun itu saya mengalami siklus di industri broker yang sangat lengkap.
Dari mulai industri broker itu mencapai peaknya, yaitu waktu tahun 2013 itu kan dimana ya Pak Margo mungkin tahu bahwa properti di Indonesia itu luar biasa lagi hebat bagus-bagusnya gitu. ya. Iya kan? Nah lalu kita mengalami masa koreksi, betul. ya kan 2015 kan, ya kan. Lalu kita mengalami pandemi, ya kan seperti ini kan. Lalu mulai masuk namanya PropTech. Iya kan, properti teknologi. Betul. Dan sampai ke depan gitu seperti apa masih belum tahu juga gitu karena memang industri broker itu sangat dinamis, ya kan. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan terkait dengan perubahan dari perilaku manusia gitu. Oke, thank you Pak Dhani. Jadi selama 7 tahun ini istilah kata grafik tuh Pak Dhani udah pernah ngalamin naik turun ya. Nah kita kalau bicara mengenai tadi Pak Dhani bilang pandemi nih. Menurut Pak Dhani kondisi properti saat ini di Indonesia seperti apa ya Pak? Pandangan Pak Dhani nih. Ya sebenarnya pada waktu pandemi itu terjadi kan kurang lebih bulan Maret ya, kita baru declare ya seperti itu. Saya rasa sih semua bisnis bukan cuma properti industri Pak Margo, jadi semua tuh ya dari finansial, perbankan juga, lalu retail juga, lalu perhotelan juga, semua pasti kena dampak ya. Saya rasa properti industri juga nggak luput dari hal itu sih Pak, ya kan, ya pasti kena dampak dan sampai saat ini pun kita masih melihat bahwa properti industri masih terkena dampak terus terang sampai sekarang karena properti ini kan bukan barang yang memiliki urgensi kali ya untuk orang beli, terutama untuk orang tertentu gitu ya kan. Nah jadi sepanjang itu tidak ada faktor urgensinya kenapa orang harus beli properti pada saat ini seperti itu, ya pasti dia akan terkena dampak. Nah cuman hal yang paling penting kita mesti pahami adalah kalau properti ini ingin bertahan di masa-masa ke depan melalui yang namanya new normal seperti ini, kita mesti evaluasi lagi akhirnya apakah barang properti yang ada di market saat ini itu sudah ready untuk new normal. Apakah sudah mengakomodir ya kan gaya hidup new normal gitu. Saya pernah baca ada satu artikel yang ditulis dari Accenture waktu itu ya kan. Accenture adalah sebuah perusahaan consultant management, dia ada di beberapa negara, dia melakukan research gitu kan. Apa sih yang perubahan dari pola kebiasaan manusia gitu kan setelah adanya pandemi, PSBB, lockdown dan segala macam seperti itu gitu kan. Nah, di salah satu kondisi itu adalah bahwa kita ini sekarang lebih aware untuk kita punya kesehatan. Ya kan, oleh kita kita punya healthy gitu kan. Bukan cuma di properti industri nih Pak, tapi hampir di semua lini gitu. Supaya contoh yang diambil sama dia itu adalah mereka lakukan survei di Cina pada waktu itu. Ya kan? Di perusahaan mobil. Ya kan, apakah faktor-faktor yang saat ini menjadi prioritas pada waktu orang di Cina itu mau beli mobil baru kata dia gitu. Nah ini perusahaan mobil ini sedang melakukan survei sebenarnya supaya mereka bisa memasarkan model yang apply kepada new normal gitu kan. Ternyata katanya itu ditemukan bahwa saat ini faktor mengenai kebersihan udara gitu dalam itu menjadi pengaruh gitu, jadi menjadi nilai jual. Oh, mereka mencari mobil yang bukan cuman punya safety yang bagus di luar, tapi juga di dalam kabin. Jadi punya filter udara, punya seperti itu. Nah, itu adalah consideration gitu salah satunya. Nah, lalu hal yang kedua kata dia yang disampaikan juga apa yang berubah dari pola hidup kita gitu kan. Nah, mungkin manusia lebih cenderung katanya kukuning. Jadi kukun itu kan seperti kepompong kan? Oh, kepompong. Jadi dia makan di situ, tidur di situ, ya kan? Nah, dia bersosialisasi di situ gitu ya kan. Nah, apakah ini yang menjadi tren? Ya bisa jadi karena kalau pola manusia berubah menjadi seperti itu di mana sekarang commute itu kalau bisa nggak usah yang terlalu jauh-jauh gitu kan. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi kan properti-properti yang akan dibangun di masa-masa ke depan. Bagaimana sebuah developer itu jadi mesti menyiapkan segala fasilitas untuk kerja misalnya di situ di dalam kompleksnya mereka, lalu juga ada lifestyle dalam kompleksnya mereka. Ya seperti itu. Jadi punya internet juga dengan bandwidth cepat gitu kan karena semuanya nanti serba remote seperti itu gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang memang saya rasa perlu dipahami kali ya oleh properti industri gitu kan untuk mengadaptasi dengan new normal. Saya rasa sih bisnis properti ini tetap akan ada Pak Margo gitu kan karena properti itu kan kebutuhan dasar kan. Betul. Sebenarnya kan. Seperti juga kita di industri broker gitu. Industri broker
kalau Pak Margo bertanya gitu kan gimana kondisinya pada waktu COVID gitu kemarin itu gitu kan. Ya semua industri juga pasti kena dampak kan gitu kan. Pada waktu COVID itu masuk ke negara kita, semua kan shock tuh. Betul. Iya kan? Shock mereka ya, Shock, kaget. kan? Nah, waktu shock apa yang terjadi? Orang diem. Ya kan? Orang yang mau melakukan realisasi pembelian properti mereka menunda. Betul. Ya kan? Karena shock gitu kan. Iya. Nah, teman setelah itu berangsur-angsur yang mulai akan membaik gitu. Saya rasa bisnis broker adalah bisnis yang udah tua kan dari zaman dulu udah ada bisnis ini gitu kan, dan sampai sekarang dan ke depan pun masih akan tetap ada. Cuman mungkin caranya yang berbeda, mungkin kliennya yang kita hadapi juga mungkin nanti dari industri yang berbeda gitu kan, seperti itu sih Pak Margo. Oke, thank you penjelasannya Pak Daniel. Tadi Pak Daniel bicara new normal ya, new normal tadi bilang Pak ada mobil tuh menyesuaikan ya Pak ya. Nah kalau sebagai seorang berarti ini agak sedikit menyasar ke developer dong Pak. Jadi developer juga harus membaca dong marketnya seperti apa dong. Saya rasa sih untuk ya. menarik si konsumen. Iya, saya rasa sih begitu ya Pak ya. Iya makanya sekarang kalau kita lihat beberapa developer yang berhasil melakukan apa namanya launching produk-produk di era pandemi, ya rupanya kan di samping memang industri properti ini belum sepenuhnya pulih, tapi rupanya ada beberapa developer mereka malah berhasil Pak. Oh gitu ya. Lagi kondisi begini, ada beberapa developer yang mungkin caranya berbeda atau dia memahami market kali ya Pak ya. Iya, jadi saya rasa sih ada satu uniqueness yang mereka tawarkan, karena market itu sebetulnya ada gitu kan. Memang kita tahu bahwa beberapa industri terkena dampak direct karena pandemi gitu kan. Tapi juga ada beberapa industri yang malah mendulang profit ya kan dari pandemi seperti ini gitu. Jadi sebenarnya marketnya ada sih, pembelinya ada. Tinggal sekarang produknya kan apakah sesuai dengan kebutuhan market yang kita ingin layani. Betul. Nah, maka itu Pak, beberapa developer mereka berusaha meramu sesuatu gitu kan sehingga bisa diserap dengan cepat oleh market. Nah, berhasil lah launching penjualannya dalam waktu 2-3 bulan terakhir ini justru waktu masa-masanya kritikal gitu. Jadi tadi Pak Daniel juga industri ini tuh udah ada gitu sejak zaman dulu kala gitu kan. Jadi industri ini dalam kondisi apapun tidak mati. Ya fun fact nih Pak. Gimana? Saya baca, saya waktu itu sempat cari-cari sih ya. Kapan sih sebenarnya bisnis broker itu sebenarnya ada dan tercatat gitu kan. Ternyata itu terjadi pada masa Babilonia Pak. Itu abad berapa tuh? Abad berapa tuh? Babilonia, ya. Babilonia sejarah. Itu 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi ya. Udah tercatat. Tercatat loh, yang tercatat loh bahwa ada real estate market. Tercatat ada real estate market. Nah, mereka tulis di situ di dalam satu artikel itu bahwa lapak yang ada atapnya itu harga sewanya lebih mahal kata dia daripada lapak yang nggak ada atapnya. Zaman dulu kan mungkin yang banyak orang jual belikan itu ya lapak di pasar ya kan, atau ya mungkin rumah seperti itu. Sampai dicatat juga di sana di artikel itu dengan apa mereka melakukan pembelian properti Pak. Ya kan. Nah mungkin kita tahu bahwa zaman dulu itu kan orang biasa barter. Ya kan, mau beli apa pakai barter dengan hasil bumi dan segala macam. Tapi beli properti itu enggak. Dicatat beli properti itu menggunakan silver. Jadi pakai perak beli properti itu. Jadi bukan dengan barter dengan pisang atau sayur, bukan. Pakai perak ya? Dengan silver. Nah, jadi saya lihat, waduh, kalau begitu bisnis ini tuh luar biasa. Karena kan ya sebenarnya jasa broker itu kan adalah jasa problem solver, ya kan? Ada orang yang punya masalah untuk menjual properti, ada orang yang punya ini untuk membeli properti, gitu kan? Kita problem solver. Dan masalah untuk mengenai tempat tinggal itu udah dari zaman dahulu Pak, dari manusia pertama kali ada kali gitu ya. Nah, cuma mungkin caranya yang berbeda, ya kan? Kalau dulu ya harus tatap muka dan segala macam. Nah, sekarang makin lama makin berkembang kan? Kenapa? Karena mengikuti cara kita berkomunikasi, gitu. Nah, mungkin ininya aja yang nanti akan berubah, tapi bisnis itu akan tetap ada. Bisnis tetap ada, mungkin caranya yang berbeda. Cara berkomunikasi ya mungkin bisa beda-beda kan, karena kita pun berkomunikasi beda. Dulu kalau mau punya mau cari pacar, ya kan? Nah, mesti aktif dong, ya kan? Aktif ikut ke pertemuan kemana, ya kan? Kita mesti pakai baju yang wangi kalau mau datang gitu kan. Sekarang enggak tuh, cari pacar ada aplikasinya Pak. Ya kan, gitu saya kalau sebut namanya apa dong ya? Ada aplikasi untuk cari jodoh. Gitu.
Semakin kesini semakin banyak ide cara orang ya melakukan sesuatu ya. Iya. Jadi memang harus kreatif ya Pak Daniel ya. Betul. Oke. Jadi industri ini dari zaman dulu tuh ya sampai sekarang, cuma mungkin kita nih pelaku industri broker properti, mungkin kita harus kreatif juga, harus tahu juga sekarang konsumen itu seperti apa cara membelinya kan. Kalau enggak kita bisa dinosaurus, kita bisa punah juga kan, seperti itu. Oke Pak Daniel, menarik sekali. Saya mau tanya nih Pak Daniel, kita tahu ya bahwa Century 21 Indonesia itu merupakan satu master franchise yang terbesar lah saya bilang di Indonesia ya. Nih saya juga kebetulan saya juga bagian dari keluarga besar Century 21 Indonesia nih. Kalau bicara Century 21 Indonesia Pak, market selama 6 bulan ini atau 4 bulan ini Century 21 Indonesia lebih condong kemana Pak? Atau mungkin saya bicara sedikit marketnya, atau ke perumahan, atau ke apartemen, atau ada wilayah tertentu Pak, demografi tertentu tuh yang lagi grow gitu loh Pak, yang Bapak selama 1,5 semester ini ya, yang Bapak ada data nih, yang Bapak tahu nih. Ya sebenarnya sih Pak Margo, perkembangan dari broker bisnis itu kita nggak bisa lihat selama 6 bulan terakhir ya. Ya karena ya kita tahu bersama bahwa 6 bulan ini nggak bisa dijadikan patokan. Karena ada banyak faktor Pak ya. Kalau bicara 6 bulan ini, kita ambil satu scope aja 6 bulan ini. Januari dan Februari itu penjualan properti itu gila loh Pak. Itu luar biasa loh itu. Januari 2020 dong. 2020 ya kan. Itu kita bisa dibilang bahwa dari sisi Century 21 aja, dan saya rasa mungkin brand lain ataupun juga developer juga mengalami hal yang sama. Itu pertumbuhan tuh di atas 35% Pak. 35%? Ya, di atas 35% dibandingkan dengan periode sama yang tahun lalu ya. Tahun lalu 2019 ya? Ya, 2019. Jadi kita sebenarnya pada waktu itu dalam posisi sangat confidence bahwa oke, properti ini akhirnya pick up di 2020. Ya kan? Di 2020 ya kan, seperti yang banyak para pakar memberikan pandangan-pandangannya lah ya gitu kan. Ya kan, tiba-tiba kan pandemi ya, kita nggak pernah tahu kondisinya gitu kan. Ya jadi kalau bicara secara overall 6 bulan itu ya kondisinya sih masih menurun Pak, masih memang ada di bawah dari tahun lalu gitu kan. Cuman nggak akan terpaut terlalu jauh. Kemarin bulan Juni rupanya mulai pick up Pak untuk broker, terutama di secondary market, karena kan di masa saat ini justru secondary market itu yang pertama bergairah. Karena di sini sensitif kan, jadi ada orang yang memang butuh untuk menjual propertinya, misalnya either mereka untuk ekspansi atau mereka untuk bayar hutang-hutangnya dan segala macam gitu kan. Nah kebutuhan ini yang di-cater dulu pertama kali sama kita punya broker, karena memang sudah ada di sana, dan ada juga pihak yang memang mencari saat ini. Karena kalau tanya saat ini waktu yang bagus untuk beli nggak? Untuk bagus untuk beli, kalau punya uang di sini saat ini harus beli properti, harusnya saat ini. Karena market koreksi, of course, ya kan. Lalu apalagi developer pun juga banyak melakukan promosi yang luar biasa, bahkan sampai berani melakukan pemotongan harga dan lain-lain, karena mereka juga perlu survival, gitu kan. Jadi inilah yang men-trigger Pak, dalam 1 bulan terakhir, bulan Juni itu, makanya transaksinya mulai pick up di pasar secondary, gitu loh Pak. Nah itu, jadi secara overall Januari sampai Juni kita masih minus mungkin 15% lah dibanding tahun lalu ya, secara akumulasi. Iya. Kalau Century ini sedikit buka dapur nih. Kalau Century di secondary itu lebih ke komersial apa, ke lendidors apa ke apartemen tuh Pak? Kita sih handle semua Pak. Kita handle semua, karena kan memang broker itu ada beberapa yang punya spesialisasi, ya kan. Ada yang spesialisasinya di apartemen. Ya, ada yang karena kantornya kebetulan berlokasi di apartemen misalnya. Ada juga yang spesialisasinya di gudang Pak, karena dia ini banyak klien-kliennya itu dari perusahaan-perusahaan. Sehingga mereka melakukan sewa, menyewa dan segala macam. Dan itu terjadi gitu saat ini gitu kan. Dan sewa itu memang menurut saya adalah salah satu komponen yang memang masih tetap berjalan meskipun kondisi pandemi. Karena ya namanya orang perlu sewa ya, mereka tetap akan extend dan segala macam gitu ya kan. Ya jadi kita sih cater semua Pak. Cuman kalau dibilang dari komposisi ya mungkin residensial ya kali ya yang lebih ini ya, lebih dominan kali ya Pak ya.
Lebih dominan mungkin residensial. Tadi saya tertarik ya Pak Dhani bicara kita tahu lah di awal tahun 2020 kalau menurut grafik ya bahwa industri properti akan naik gitu. Jadi ada sedikit euforia juga nih, saya salah satu pelaku nih bulan 1, bulan 2 tuh seneng kan. Saya juga penjualan udah mulai membaik dibanding tahun yang sebelumnya. Waktu itu apa yang banyak transaksi? Saya lebih contoh ke landed house ya, ke rumah ya. Kalau di wilayah kami ya, masing-masing kan punya demografi ya. Mungkin ada satu wilayah tertentu mungkin banyak jualan di apartemen. Tapi di wilayah tertentu mungkin lebih condongnya yang tadi bilang Pak Dhani banyak sewa menyewa gudang gitu kan. Nah dari pas kita shock tadi Pak Dhani bilang shock di bulan Maret, saya masih ingat tanggal 10 tuh. Jadi gubernur mengumumkan PSBB ya, kita nggak boleh buka dengan bermacam aturan, kita shock, kita sempat kalau kata orang tuh bengong gitu ya, mau ngapain nih? Disitulah kita bicara teknologi tuh, orang bergerak dengan teknologi, dengan namanya Zoom lah, namanya Eric Yuan, siapa yang kena Eric Yuan sih dulu nggak terkena ya, sekarang Eric terkena yang punya Zoom gitu banyak. Terus kita survival ya di industri ini kan kita harus, masuknya gampang sih sebenarnya, cuma survivalnya ini yang paling susah Pak Daniel nih. Ya di bulan 3, di bulan 4, di bulan 3, di bulan 4 itu adalah masa-masa yang paling sulit tuh. Di bulan 5 kita udah kelihatan nih, kalau kita ada di gua udah kelihatan nih apa namanya terang-terang dikit nih. Nah di Coba Pak Margo cerita dong, Pak Margo dong. Kan kalau saya kan dari sudut pandang sebagai master franchise, ya kan. Nah, sedangkan Pak Margo ini kan pelaku, kan. Jadi kan Bapak kan punya banyak juga agent kan, yang memang di bawah kantor Bapak gitu kan. Nah, apa yang agent rasakan pada waktu itu, apa Pak Margo rasakan? Gimana caranya supaya mereka itu tetap termotivate dong? Coba Pak Margo share deh. Soalnya tadi relate banget Pak Dhani bilang 1 bulan 2 tuh kita main excited banget, terus di bulan 3, 4 tuh kita kayak menyesuaikan lah. Di bulan 5 kita udah sedikit-sedikit lihat cahaya terang. Di bulan 6 ini ternyata jujur nih, mungkin kantor saya di bulan 6 ini fantastik banget ya, kita closing cukup lumayan, nilainya juga lumayan banyak lah ya. Kita banyak di secondary. Jadi yang saya melihat sebagai kantor broker properti, sebagai member broker ataupun marketing, satu hal yang paling pokok yaitu api di dalamnya nggak boleh mati. Apinya ya. Kalau apinya mati, idenya nggak keluar, udah deh susah deh. Jadi ada beberapa kantor saya juga, dia tidak bisa jual beli, untuk menghidupinya dia banyak sewa menyewa. Karena kan jual beli tahu sendiri ya, BPN tutup, notaris nggak mau buka juga, ya banyak terpending. Memang ada beberapa transaksi yang tadinya kita mau akte jual beli di bulan 4 atau di bulan 5 terpending atau malah ada yang gagal. Kegagalan kan bukan sesuatu yang kita harus sesali, tapi kita semangat lagi. Ternyata di bulan Juni ini saya melihat kita udah mulai bergairah lagi. Cuma satu hal nih, tadi pemerintah juga ingetin nih, tetap jaga kesehatan, social distancing, tetap pakai masker ya. Takutnya ada gelombang wabah kedua nih. Itu yang kita khawatirkan gitu loh Pak Dan ya. Jadi intinya saya paling seneng nih, intinya industri ini tidak akan ada matinya gitu. Kalau saya selalu share begini Pak, pada waktu pandemi itu mulai terjadi nih di bulan Maret, kita buka data sih, terus terang kantor pusat Senturi Indonesia kita buka data. Kita mesti bikin prediksi kan sebenarnya kan, sampai sejauh mana sih transaksi itu akan terkena impact gitu kan. Dan kita mendapati satu hal yang sangat menarik, bahwa sewa itu, transaksi sewa itu sebetulnya adalah guaranteed income kita pada waktu pandemi. Jadi itu yang saya juga bicarakan pada waktu itu gitu, bahwa jangan sampai sewa ini lepas. Karena pada waktu kondisi pandemi, orang semua bisnis susah segala macam ya kan. Orang mau pindah sewa juga nggak gampang. Ya kan? Nah, di satu sisi adalah si pemilik properti pun mereka membuka ruang negosiasi yang besar. Karena dia juga tahu bahwa kalau ini lepas, nggak perpanjang sewa, dia cari tempat lain, dia juga cari orang lagi juga untuk ngisi juga nggak gampang. Jadi buat broker itu apa? Ini adalah guaranteed Pak, guaranteed income. Jadi kantor-kantor yang survive itu yang punya sewanya cukup banyak, dia tinggal follow up ya kan. Nah ini garansi, udah pasti dia perpanjang sewanya di situ. Nah di situ jadi kita bisa mengukur secara kasar bahwa kalau misalnya ada penurunan di bidang jual beli, at least sewanya ini bertahan nih, jumlah sewanya ini bertahan gitu. Nah dari situ gitu loh. Jadi ya ini mungkin celah-celah yang memang bisa dipakai ya pada waktu kita menghadapi kondisi seperti ini. Menarik nih. Menarik sekali nih bicara dengan Pak Daniel. Pak kasih tip dong Pak, dikit nih Pak, buat
kantor broker properti atau buat marketingnya? Karena kan yang nonton ini bukan hanya dari Century 21 aja nih Pak. Mungkin ada dari bendera-bendera lain atau dari apa namanya broker-broker yang main sendiri lah. Tapi setidaknya kan kita berbagi nih Pak Daniel. Mungkin Pak Daniel punya tip nih buat teman-teman subscriber saya Pak. Ada nggak dikit nih Pak? Tips apa nih? Tip ya, sebagai supaya kita tetap survive lah di industri ini. Oke. Supaya tetap survive ada 2 sih ya kali ya. Apa tuh Pak Daniel? Yang pertama kita tahu tadi kan saya udah cerita bahwa bisnis ini itu sebenarnya punya survivability itu yang tinggi sebenarnya. Nah, cuman tetap kita membutuhkan adalah namanya fokus, Pak. Kalau kita udah believe bahwa satu bisnis itu bagus dan kita pernah merasakan hal yang positif daripada bisnis ini gitu kan. Jangan kita mundur lalu kita coba barang yang lain. Jangan kita mundur lalu kita coba yang lain. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu, kita jadi gak bisa melihat peluangnya Pak. Pada waktu ini terjadi kita nggak kelihatan peluangnya karena kita udah misalnya contoh nih ada mungkin ya saya nggak bisa sebut di sini tapi saya yakin pasti banyak broker properti yang kemudian jadi jualan sanitizer, jualan masker kayak begitu ya kan. Nah ini nggak salah, betul nggak salah. Cuman kita mesti segera sadar bahwa kita baliklah ke alam kita itu apa, gitu. Nah kita explore. Ya, jadi akibatnya kenapa? Kalau misalnya kita fokus, kita jadi kreatif kan. Ketemu cara-cara lain, kita explore kebutuhan klien-klien kita yang dulu, gitu. Nah mungkin ada yang mau jual dengan harga di bawah market price, gitu. Nah segala macam. Nah jadi ketemu gitu di sana. Nah lalu yang kedua adalah ya saya berpikir adalah bahwa bisnis broker itu adalah yang bisnis sangat dinamis Pak. Ya kan karena ini adalah people business sebenarnya ya kan. Kita nggak murni di sales sebenarnya, tapi ini adalah lebih kepada people. Ini buat member broker nih, prinsipal. Member broker dan juga untuk broker properti Pak. Karena broker properti itu adalah agent properti itu adalah mereka problem solver sebenarnya. Mereka bukan sales. Beda dengan misalnya apabila kita bicara bahwa misalnya adalah seorang in-house sales di developer. Itu adalah sales karena dia menjual satu produk, which is adalah produk developer itu. Betul. Gitu ya kan. Tapi kalau kita broker kan nggak begitu Pak, betul kan? Kita mengeksplor kan, mengeksplor apa yang menjadi needs daripada klien kita. Betul. Iya kan. Nah lalu kita mematchingkan dengan produk yang kita punya. Kita memberikan jalan keluar dong berarti gitu kan. Nah jadi ini apa? Ini adalah people business. Jadi kemampuan kita menggali dan segala macam gitu kan. Nah jadi sehingga broker properti itu menurut saya itu harus terus menerus dia belajar. Dia mengupgrade kemampuannya, mengupgrade bagaimana bisa menggali needs orang. Bagaimana kalau saat ini mungkin yang lebih ngetren adalah gimana caranya kita itu bisa memiliki empati. Ya kan kepada kondisi saat ini. Nah, lalu menggunakan cara-cara tools yang modern sekarang itu untuk berkomunikasi dengan lebih mudah, gitu kepada para klien kita. Kenapa? Karena sekarang ini semua orang pengennya instan, Pak. Betul. Ya kan, kalau bisa saya nitipin rumah hari ini, besok udah dapat penawaran lah ya pokoknya maunya berapa kan, maunya biasanya begitu kan. Nah, artinya gimana? Ya kita mesti memanfaatkan teknologi sekarang supaya speednya itu jadi meningkat. Nah ini kan harus belajar gitu kan. Nah that's why kan kenapa kita banyak bikin kelas-kelas gimana bisa menjual melalui sosial media, gimana cara tips untuk menulis deskripsi sehingga menarik dan segala macam seperti itu Pak Marco. Jadi saya rasa sih 2 tips itu akan membuat broker kita semua bisa bertahan lah di ini mengalami berbagai macam kondisi kali ya Pak. Oke, jadi 2 tips ya. Yang pertama fokus di bidang apapun kita tetap harus fokus. Yang kedua tadi Pak Dani biasa belajar edukasi ya. Saya merasakan nih, saya bukannya bicara Century 21 ya, karena memang saya bagian dari sini. Saya merasakan lah, jadi Century 21 itu di saat kondisi seperti ini hampir setiap minggu memberikan edukasi macem-macem. Apalagi bicara digital ya, kita lihat lah, kepoin lah Century 21 digitalnya. Ya jadi buat teman-teman nih. Bahwa Century 21 ini tadi Pak Dani bicara edukasinya tuh jalan terus. Jadi memang kita menyesuaikan dengan kondisi seperti ini gitu loh. Iya. Oke, thank you Pak Daniel.